Oke, halo sahabat operator sekolah dan guru-guru sertifikasi yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Ya, kali ini saya akan berbagi lagi ya solusi terkait status validasi TPG yang masih belum valid di tahun 2023, dan saya akan membahas lebih ke masalah data kepegawaian ya. Jadi sebagaimana dengan tanggal proses validasi, Info GTK melakukan proses validasi yaitu di tanggal 10 Mei ya tahun 2023. Bisa kita cek di bagian kanan sini ya, di bawah status validasi TPG ya. Jadi terkait data kepegawaian yang tidak valid ya. Untuk data kepegawaian dengan status tidak valid, di sini ada 3 bagian yang bisa kita pahami ya datanya. Yang pertama itu identitas pegawai ya, yang berisikan status kepegawaian, NIP, nama, kelamin, NIK ya, tanggal lahir dan tempat lahir. Selanjutnya instansi ya, instansi di mana pegawai tersebut bekerja ya. Selanjutnya jabatan ya. Ya, di sini sangat penting ya, apalagi yang berganti golongan ruang ya, jabatannya. Terkait data kepegawaian ya, dan kita juga bisa melihat data kepegawaian ya, ke semua data di atas ini ya adalah data terakhir yang berhasil ditarik dari server BKN. Jadi apabila masih ada data yang belum sesuai dengan data MySAPK, silakan tarik ulang data kepegawaian dari server BKN dengan mengklik tombol ini ya. Jadi pastikan ya data kepegawaian yang ada ya di sini sesuai dengan data Dapodik ya. Kita bisa melihat di status kepegawaian, kita scroll ke bawah. Ya, di bagian sini ya status kepegawaian. Jadi status kepegawaian diambil dari Dapodik yang disandingkan dengan data dari BKN yang tersimpan di server GTK. Jadi jika ada ketidaksesuaian, silakan update data kepegawaian ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat ya ketidaksesuaian identitas pegawai ya. Misalnya NIP ya, di sini Dapodik dan BKN itu harus cocok ya. Ya, oke. Selanjutnya kalau tidak cocok NIP-nya, besar kemungkinan akan terjadi masalah pada info GTK ya. Begitu juga dengan NIK ya, nama, kelamin ya, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kepegawaian. Jadi sebenarnya ada beberapa data di sini yang tidak mempengaruhi status validasi tunjangan profesi guru, seperti nama ya. Jadi di sini saya contohkan nama pegawai kami di sini ya, yang ada di Dapodik ini yang sebenarnya yang benar ya. Tapi ada kesalahan penginputan data nama pegawai di data server BKN ya, seperti ini ya. Jadi ada salah satu huruf yang berbeda. Di sini W dan di sini N. Nah, itu tidak mempengaruhi status validasi TPG ya. Akan tetapi pegawai tersebut harus berusaha untuk mengganti data kepegawaian yang salah. Seperti data kepegawaian yang salah di BKN ya. Jadi caranya adalah dengan langsung ke kantor BKN terdekat di daerah di tempat kerja kita ya. Jadi silakan membawa berkas-berkas kelengkapan yang dibutuhkan ya. Kita bisa bertanya di sana, nanti akan diarahkan untuk
cara melakukan perbaikan data dengan menyediakan berkas-berkas ya, seperti kartu keluarga mungkin, atau SK ya, SK pengangkatan pegawai ya misalnya, dan lain-lain ya, untuk berkas-berkas yang diperlukan. Jadi silakan jika ada data identitas pegawai yang tidak sesuai dengan yang seharusnya di BKN, kita harus merubahnya. Nah, untuk mengecek kembali apakah data kita di BKN itu tidak sesuai, kita bisa membuka aplikasi MySAPK BKN seperti ini. Ya, di sini sudah terlogin ya untuk salah satu pegawai, di mana data pegawai di sini namanya memang sudah berubah ya. Sebelumnya memang seperti yang ada di info GTK ini ya, sebelum perubahan dilakukan pada tahun yang lalu ya. Jadi memang ada sekitaran 1 semester sampai data yang kita minta untuk dirubah di BKN bisa berubah ya di MySAPK BKN ya, kita bisa mengecek. Namun setelah data yang kita rubah di BKN ini sudah berubah ya, sudah seperti yang kita inginkan, selanjutnya di info GTK itu belum otomatis akan berubah ya. Jadi kita harus melakukan lagi menekan tombol update data BKN di paling bawah ya, kita scroll. Ya, jadi di sini ada update data BKN ya. Jadi jika data kepegawaian tidak sesuai dengan data sebenarnya, klik tombol update data BKN untuk membantu sistem menarik data dari server BKN ya. Jadi kita langsung tekan update data BKN ya. Nanti akan ada informasi bahwa di sini ya, contoh tidak ada perubahan data. Data hasil penarikan server BKN masih sama dengan data terakhir yang terdapat dalam database GTK. Selanjutnya kita X dan kita lihat di sini sudah ada riwayat tarik data dari server BKN pada tanggal 15 Mei tahun 2023, di mana yang pertama nama ya, ini nama pegawai sudah menjadi yang kita rubah ya. Jadi yang N sudah berubah menjadi W ya. Kemudian yang kedua instansi aktif dari pemerintah kota ya, jadi ini ya. Kemudian masa kerja ada perubahan juga ya. Jadi kita sering-seringlah menekan update data BKN jika ada perubahan, misalnya masa kerja ya, kita bisa langsung tekan update data BKN ya. Ya, selanjutnya kita bisa lihat ya profil data kita di MySAPK BKN ya. Mulai dari data utama ya, kita sesuaikan dengan yang ada di Dapodik ya. Mana yang benar? Kalau memang ada kesalahan di sini ya di MySAPK, berarti kita langsung perbaikannya di kantor BKN. Namun kalau memang data BKN yang benar kemudian di Dapodik yang salah, berarti kita lakukan pengupdatean data di aplikasi Dapodik ya di sini. Ya, namun untuk perubahan di Dapodik ya, ini kita coba ubah. Nah, di sini kita tidak bisa merubah nama pegawai ya, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung ya, jenis kelamin ya. Kita hanya bisa merubah data tersebut di Verval PTK ya. Kita bisa langsung ke Verval PTK. Ya, jadi ini ya Verval ptk.kemdikbud.go.id ya. Ini linknya, kita langsung masuk. Ya, di sini kita harus login menggunakan SSO SDM data ya. Ya, saya login. Oke, selanjutnya kita untuk melakukan perubahan data kepegawaian di Verval PTK ini, kita scroll ke bawah. Di sini ada perbaikan identitas, menu perbaikan identitas, kita bisa klik. Selanjutnya kita cari PTK yang akan kita rubah datanya. Ya. Kita scroll ya, pakai scroll ke kanan ya di sini. Ya, di bagian kanan sini ada tombol perbaikan ya, kita bisa tekan.
Kemudian kita bisa ganti ya untuk nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, kemudian tekan perbaikan data ya. Nah, jadi untuk NIK ya, kalau sudah valid dengan Dukcapil ya, di sini sudah akan terkunci, jadi kita tidak bisa merubahnya lagi. Kecuali tidak valid ya, NIK-nya, berarti kita bisa menginput kembali NIK yang sesuai dengan Dukcapil. Kemudian tekan perbaikan data. Seperti itu ya. Jadi nanti kita tunggu saja perbaikannya nanti masuk di info GTK untuk identitas pegawai ya, baik Dapodik maupun BKN agar sesuai ya. Selanjutnya kita kembali ke MySAPK. Di sini ada menu golongan. Ya, kita pastikan golongan akhir di sini ya, sesuai dengan penginputan yang ada di Dapodik ya, TMT-nya ya, masa tahun dan bulan ya. Jadi kita bisa cek lagi di info GTK ya, ini pangkat dan golongan sesuai ya, baik Dapodik maupun BKN ya. Selanjutnya jabatan ya. Jadi misalnya jabatan fungsional tertentu guru media ya, pastikan juga di info GTK dan Dapodik ya. Sama ya, jadi posisi di sini ya. Nah, ini pemerintah Kota Manado misalnya ya. Jadi harus sesuai juga dengan yang di Dapodik ya. Pendidikan ya. Jadi misalnya informasi pendidikan sarjana ya, bahasa Indonesia ya, jurusannya ya, tahun lulus, nomor ijazah. Nah, kita bisa sesuaikan juga di Dapodik ya. Saya buka Dapodik ya. Nah, untuk Dapodik perubahan datanya harus langsung menggunakan akun PTK-nya. Saya masuk dulu. Saya berpindah dulu ya. Ya, saya berpindah dulu ke PTK yang bersangkutan. Ya, saya masuk menu GTK, baru guru. Ya, kita pilih hanya ada satu PTK, tekan ubah ya, menu ubah. Ya, selanjutnya di bagian bawah sini kita lihat riwayat pendidikan formal. Tekan ya, jadi pastikan kita menginputkan pendidikan ya, dari jenjang S1 ya, kalau misalnya ada S2 diinputkan semua ya. Jadi kalau ada jurusan S1 ada 2 ya, seperti misalnya bahasa Inggris. Kemudian ada juga dia memperoleh gelar S1 untuk PGSD, silakan ditambah ya. Silakan ditambah, kalau ada 2, 3 bisa ditambah ya. Jadi pastikan harus sesuai juga dengan yang data di BKN ya. Selanjutnya untuk kompetensi ya, setelah kita mengisi riwayat pendidikan, kita harus mengisi juga kompetensi ya. Jadi misalnya kita kompetensi, misalnya guru bahasa Indonesia, kita bisa memilih satu. Kalau misalnya ada kompetensi 2, misalnya dia mengajar di SD ya, jadi kita misalnya guru dengan kompetensi 2 ya, ada guru bahasa Indonesia dan guru SD ya, kita bisa tambah. Kemudian kita pilih ya, kita pilih bidang studinya guru kelas ya. Ya, jadi guru kelas, misalnya guru kelas SD ya. Jadi kita pilih guru kelas SD. Jadi ada 2 urutannya ya. Saya urutan pertama itu dia bidang studinya, kemudian urutan yang kedua saya guru kelas. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat juga untuk data pribadi. Ini untuk data pribadi ya, memang data pribadi kemungkinan besar tidak berpengaruh pada validasi TPG ya. Namun ada baiknya Bapak Ibu melakukan perubahan data ya pada data BKN kalau memang salah ya.
Selanjutnya untuk guru-guru sertifikasi yang mungkin baru pertama kali ya mengusulkan sertifikasi di Info GTK, pastikan data kalian itu memang sudah benar ya, baik yang terinput di Dapodik dan yang terinput di BKN ya. Jadi kita harus berkoordinasi, guru-guru sertifikasi harus berkoordinasi dengan operator sekolah. Begitu juga dengan operator sekolah, selalu secara berkala melihat ya data-data mana yang mempengaruhi status validasi TPG guru sertifikasi itu kenapa tidak valid ya. Jadi silakan juga bersabar untuk pegawai-pegawai yang baru pertama kali mengurus sertifikasi ya. Masih ada waktu kita menunggu ya proses validasi dari sistem Info GTK berikutnya ya. Ini kita bisa selalu mengecek ya secara berkala. Jika belum valid ya, bisa melihat proses validasinya ya di bagian kanan sini ya. Selanjutnya pastikan jika ada perubahan data ya di Dapodik selalu sinkron ya, sehingga kita bisa mengecek update data terakhir di Dapodik itu di tanggal berapa ya, di bagian kiri sini. Ya, masih ada juga ya terkait komentar-komentar juga dari beberapa guru-guru ya terkait masalah Info GTK yang belum valid ya. Ini ada Pak Bram yang masalah golongan 2 nggak bisa valid, tertulis belum valid karena belum memenuhi syarat, apakah bisa terbit SKTP untuk golongan 2 ya. Selanjutnya kasus yang sama, status peringatan pada kepegawaian, penulisan nama di Dapodik dan BKN beda ya. Jadi untuk kasus Bu Sri Dewi Kom ini karena statusnya kuning ya, peringatan ya, ini tidak akan mempengaruhi validasi, proses validasi TPG-nya. Bersabar saja, pasti akan valid. Kemudian nama di Dapodik dan BKN beda ya. Coba cek di MySAPK mana yang benar ya. Dapodik, jika Dapodik salah maka lakukan perbaikan di Verval PTK. Jika BKN salah berarti lakukan perbaikan data di kantor BKN ya. Selanjutnya tidak perlu menunggu ya, ini karena nama yang tercantum di Dapodik dan BKN itu tidak akan mempengaruhi status validasinya ya. Jadi silakan bersabar saja ya untuk proses validasi berikutnya ya. Oke, demikian ya solusi dari saya terkait status validasi TPG yang belum valid ya, di proses validasi sampai dengan tanggal 10 Mei di tahun 2023. Semoga informasi dan solusi saya ini boleh bermanfaat ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.